Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Wasilah dari Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan penjelasan mengenai persiapan-persiapan apa saja sih yang memang diperlukan untuk menghadapi yang namanya new normal. Dan persiapan ini didapat dari informasi dengan nama IG-nya, yaitu dengan tips ala dokter. Di IG tersebut kalian tidak hanya mendapatkan informasi mengenai tentang new normal ataupun COVID-19, tetapi kalian juga dapat mengetahui tentang kesehatan dalam usia remaja, dewasa, ataupun lansia. Tetapi sebelum itu jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga ya di share agar informasi yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian, keluarga kalian, serta bangsa Indonesia. Sebelum ke persiapan, kita harus tahu lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan new normal. New normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19, baik dalam aspek kesehatan maupun juga sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Oke, kita langsung saja untuk membahas mengenai persiapan-persiapan dan apa saja yang harus dibawa pada saat menghadapi new normal, yaitu yang pertama, masker. Masker dinyatakan sebagai salah satu alat pelindung diri yang paling mendasar bagi masyarakat. Disarankan menggunakan masker kain atau masker non-medis untuk menghindari percikan air liur saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer merupakan cairan pembersih yang digunakan sebagai alternatif untuk mencuci tangan. Hand sanitizer yang berbasis alkohol minimal 60% dipercaya lebih efektif untuk membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya serta pencegahan terhadap virus corona. Apabila kalian memiliki kesempatan untuk mencuci tangan, disarankan kalian mencuci tangan menggunakan sabun daripada kalian menggunakan hand sanitizer. Nah, kalian harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, oke? Selanjutnya ada topi face shield. Topi face shield cukup penting pada era new normal karena topi tersebut dapat melindungi daerah wajah yang tidak tertutupi seperti leher, telinga, dan juga rambut. Selanjutnya yaitu disinfektan. Disinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan dapat membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung. Disinfektan dapat digunakan pada benda atau permukaan yang keras, seperti perabotan rumah tangga atau peralatan kantor. Nah, disinfektan ini dapat membunuh kuman dan virus sebanyak 99,9%. Tas belanja, bagi yang ingin berbelanja, membawa tas belanja sendiri untuk mengganti kantong belanja reusable demi menjaga keamanan virus yang menempel pada permukaan yang tersentuh oleh orang lain. Apabila tetap ingin menggunakannya, usahakan untuk mencucinya sesering mungkin sebelum atau sesudah digunakan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu ada peralatan makan. Nah, kenapa sih kita harus membawa peralatan makan sendiri? Nah, emangnya nggak ribet apa kita harus membawa peralatan makan kemana-mana? Nah, mungkin bagi teman-teman pernah tuh terlintas pertanyaan sama kayak tadi ya. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang emang belum terbiasa membawa peralatan makan sendiri, membawa bekal sendiri dari rumah, itu merupakan suatu hal yang baru dan mungkin beranggapan itu merupakan suatu hal yang agak sedikit ribet gitu ya kan, karena harus membawa peralatan makan kemana-mana kayak gitu. Nah, di samping dari itu semua, dengan kita membawa peralatan makan sendiri itu merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kita sendiri gitu loh. Banyak banget dampak positifnya yang bisa kita ambil dengan kita membawa peralatan makan kita sendiri. Contohnya itu seperti kita bisa lebih berhemat, karena kalau kita membawa peralatan makan sendiri otomatis kita juga bisa sekalian kan membawa bekal. Nah, kalau kita udah membawa bekal sendiri otomatis kita nggak perlu lagi tuh jajan-jajan di luar ya kan. Nah, ini merupakan juga salah satu upaya kita dalam menjaga kesehatan diri kita sendiri. Dengan kita membawa peralatan makan sendiri, kita jadi nggak perlu tuh bergantian peralatan makannya dengan orang lain, dengan orang banyak ya kan. Bahkan kita juga nggak pernah tahu gimana
riwayat kesehatan dari orang banyak tersebut, apakah orang tersebut pernah mengalami penyakit yang menular atau sebagainya. Jadi supaya lebih safety, teman-teman semua, mari kita bawa peralatan makan sendiri dari rumah. Nah, karena sekarang kan juga banyak tuh packagingnya lucu-lucu, ya kan, peralatan makannya yang mudah dibawa, lucu-lucu, harganya juga mungkin bersahabat juga bagi kantong gitu sih. Nah, ini contoh-contohnya contoh-contoh peralatan makan yang bisa dibawa ke sekolah, bisa dibawa ke kampus, bisa dibawa ke tempat kerja. Nah, seperti teman-teman, mari kita bawa peralatan makan sendiri. Penting bagi kita untuk menggunakan helm kita sendiri ketika kita memakai jasa ojek online, karena dapat menurunkan potensi kita tertular virus penyakit yang ada pada helm yang telah dipakai oleh banyak penumpang. Selanjutnya ada tisu kering dan tisu basah. Nah, kedua barang ini penting karena dapat menjaga kebersihan barang-barang dan permukaan di sekitar kita. Tisu kering dapat digunakan oleh kita setelah kita mencuci tangan dan mengeringkan tangan. Sementara tisu basah digunakan untuk membersihkan permukaan atau barang-barang tertentu seperti meja, dudukan toilet, dan lain-lain. Pastikan kedua jenis barang ini ada di dalam tasmu ya. Salah satu yang mungkin banyak orang lakukan sekarang adalah dengan mengkonsumsi suplemen dan vitamin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Sebagai upaya pencegahan virus tersebut, maka mulai banyak orang melirik suplemen dan vitamin untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Bukan tanpa alasan, sajadah yang ada di masjid maupun di musola bisa saja terpapar orang yang terkena penyakit, termasuk COVID-19. Hal itu didasarkan karena cairan dari orang yang sakit tersebut menempel di sajadah. Maka dari itu, sebaiknya orang yang pergi ke masjid maupun ke musola membawa sajadah sendiri untuk meminimalisir terjangkitnya virus COVID-19. Setelah dari masjid, alangkah baiknya sajadah dibersihkan agar tetap terjaga kesterilannya. Mencuci sajadah tidak perlu menggunakan cairan disinfektan, cukup menggunakan air dan sabun. Jadi masyarakat tetap bersih, aman, dan nyaman untuk beribadah. Sekian penjelasan dari teman-teman saya, semoga diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga ya di share agar informasi yang sedikit kami berikan ini dapat bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.